Doa seringkali dipahami sebagai sebuah permohonan, sebuah seruan dari hati yang merindukan jawaban. Namun, jika kita melihat lebih dalam, doa bukan sekadar meminta sesuatu dari alam semesta, tetapi juga membangun komunikasi yang sejati dengannya. Seperti setiap percakapan yang bermakna, doa bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Setiap kali kita berdoa, kita sedang mengirimkan energi, harapan, dan niat ke dalam aliran kehidupan. Tetapi komunikasi yang sejati tidak hanya satu arah. Kita juga perlu membuka diri untuk menerima pesan yang datang sebagai jawaban. Alam semesta berbicara dalam berbagai cara, melalui peristiwa kecil yang tampaknya kebetulan, melalui kata-kata yang kita dengar dari seseorang tanpa disengaja, atau bahkan melalui perasaan dalam hati yang memberi kita dorongan ke arah tertentu. Namun, seringkali kita terjebak dalam ekspektasi tentang bagaimana jawaban itu seharusnya datang. Kita ingin mendengar suara yang jelas, mendapatkan tanda yang tak terbantahkan, atau menerima jawaban dalam bentuk yang kita harapkan. Padahal, alam semesta memiliki bahasanya sendiri, dan kita harus belajar untuk peka terhadap bentuk komunikasi yang lebih halus. Doa sejati bukanlah tentang menuntut, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan ritme kehidupan. Ketika kita berdoa dengan hati yang terbuka, bukan hanya sebagai peminta tetapi juga sebagai pendengar, kita menciptakan ruang bagi jawaban untuk datang dalam bentuk yang mungkin tak terduga. Terkadang jawaban itu hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba mengisi hati, sebagai ilham yang muncul dalam keheningan, atau sebagai serangkaian kejadian yang membawa kita lebih dekat pada jawaban yang kita cari. Lebih dari itu, doa juga merupakan cara untuk melepaskan beban. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kita seringkali membawa kegelisahan yang berat. Doa memberi kita tempat untuk meletakkan beban itu, bukan agar semuanya segera berubah, tetapi agar hati kita lebih ringan untuk menerima apapun yang datang. Dalam doa yang penuh kesadaran, kita belajar bahwa komunikasi dengan alam semesta bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mempercayai bahwa kita selalu didengar, bahkan ketika jawaban belum terlihat. Maka doa bukan sekadar permohonan yang dilempar ke angin, melainkan percakapan intim dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ini adalah tarian antara keyakinan dan keterbukaan, antara pengharapan dan penerimaan. Setiap kali kita berdoa, kita bukan hanya mengungkapkan isi hati, tetapi juga belajar mendengarkan jawaban yang mungkin telah lama hadir, menunggu untuk disadari. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seolah-olah doa kita jatuh ke dalam kehampaan. Kita menunggu jawaban, mencari tanda, berharap ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita didengar. Namun, seringkali yang kita temui hanyalah keheningan. Dalam keheningan itu muncul pertanyaan, apakah doa kita diabaikan? Apakah alam semesta benar-benar mendengar? Keheningan bisa terasa menyesakan, terutama ketika kita mengharapkan jawaban segera. Kita terbiasa dengan konsep komunikasi yang cepat. Pesan yang dikirim harus segera mendapat balasan. Pertanyaan yang diajukan harus segera dijawab. Tetapi komunikasi dengan alam semesta tidak bekerja dengan logika manusia. Ada kebijaksanaan dalam keterlambatan, ada pelajaran dalam kesabaran. Kadang-kadang, kita merasa doa kita tak terjawab bukan karena tidak ada jawaban, tetapi karena kita hanya mengenali satu bentuk jawaban. Kita mencari sesuatu yang eksplisit, yang pasti, yang sesuai dengan harapan kita. Namun, jawaban bisa hadir dalam cara yang tidak kita duga. Sebuah kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan, seseorang yang hadir di waktu yang tepat, atau bahkan kegagalan yang ternyata mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Ketika kita terpaku pada cara lama dalam menerima tanda, kita tanpa sadar membatasi diri. Kita menutup kemungkinan bagi jawaban untuk datang dalam bentuk yang berbeda. Padahal, alam semesta tidak selalu berbicara dengan bahasa yang kita harapkan. Ia bisa berbicara melalui orang lain, melalui perubahan kecil dalam hidup kita, bahkan melalui penundaan yang terasa mengecewakan. Kesabaran adalah kunci dalam memahami pesan yang diberikan. Kita perlu melepas keinginan untuk mengontrol bagaimana jawaban datang dan mulai membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas.
Bukankah matahari tetap terbit setiap hari tanpa kita minta? Bukankah udara tetap mengalir ke dalam paru-paru kita tanpa kita sadari? Ada keteraturan di dalam semesta yang bekerja dengan ritmenya sendiri. Menunggu bukanlah sekadar diam, tetapi sebuah bentuk latihan kepercayaan. Percaya bahwa setiap doa yang tulus tidak pernah hilang. Percaya bahwa setiap pertanyaan akan menemukan jawabannya, meskipun dalam waktu dan cara yang berbeda dari yang kita bayangkan. Jadi, ketika doa kita tampak tak dijawab, ketika tanda-tanda yang kita tunggu tidak muncul, mungkin ini bukan tentang ketiadaan jawaban. Mungkin ini adalah undangan untuk melihat dengan cara yang lebih luas, untuk mendengarkan dengan hati yang lebih peka, dan untuk percaya bahwa dalam setiap keheningan, selalu ada sesuatu yang berbicara. Melepaskan sering disalahartikan sebagai bentuk menyerah, sebuah tindakan pasif dari seseorang yang tak lagi memiliki harapan. Namun, sejatinya, melepaskan adalah sebuah keberanian. Ia bukan tanda kelemahan, melainkan bukti dari keyakinan yang mendalam terhadap alur kehidupan. Kita seringkali menggenggam sesuatu terlalu erat, impian, harapan, atau bahkan rasa sakit. Kita takut bahwa jika kita melepaskannya, kita akan kehilangan bagian dari diri kita. Tetapi justru dalam keterikatan yang berlebihan itulah kita sering menemui penderitaan. Seperti tangan yang menggenggam pasir terlalu kuat, semakin erat kita memegang, semakin banyak yang terbuang. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah bentuk kepercayaan yang paling tulus. Percaya bahwa apa yang benar-benar untuk kita tidak akan pernah hilang, dan apa yang pergi memang bukan bagian dari jalan kita. Kita sering merasa bahwa dengan terus berjuang dan berpegang erat, kita dapat mengendalikan hasil. Tetapi alam semesta tidak bekerja berdasarkan kehendak kita semata. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengetahui kapan sesuatu harus tinggal dan kapan ia harus pergi. Bayangkan seekor burung yang takut mengepakkan sayapnya karena khawatir jatuh. Selama ia terus bertahan di ranting, ia tidak akan pernah tahu bahwa dirinya bisa terbang. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang, kita terjebak dalam ketakutan untuk melepaskan sesuatu, padahal di sisi lain dari ketakutan itu ada kebebasan yang menunggu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa yang kita genggam bukanlah sesuatu yang membawa kita maju, tetapi sesuatu yang menghambat pertumbuhan kita. Sebuah hubungan yang sudah tak lagi sehat, impian lama yang tidak lagi sejalan dengan jiwa kita, atau harapan yang justru menjebak kita dalam ketidakpuasan. Melepaskan bukan berarti kita kehilangan, melainkan memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk masuk. Alam semesta tidak akan pernah meminta kita untuk melepaskan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Jika sesuatu harus pergi, mungkin karena ada pelajaran yang telah selesai dipelajari, atau mungkin karena ada sesuatu yang lebih besar menunggu di depan. Namun kita seringkali terlalu takut untuk melangkah tanpa kepastian, sehingga kita bertahan dalam sesuatu yang sebenarnya sudah saatnya dilepaskan. Kepercayaan sejati adalah berani melangkah tanpa harus melihat seluruh jalan. Ini adalah keyakinan bahwa meskipun kita tidak selalu memahami rencana yang lebih besar, kita tetap berjalan dengan tenang, tahu bahwa kehidupan selalu mengarahkan kita ke tempat yang seharusnya. Jadi, ketika waktunya tiba, izinkan diri kita untuk melepaskan dengan hati yang lapang. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa setiap akhir selalu menjadi awal bagi sesuatu yang lebih baik. Kita sering berpikir bahwa yang menghalangi keberkahan datang dalam hidup kita adalah faktor eksternal, keadaan yang tidak mendukung, orang-orang yang tidak sejalan, atau kesempatan yang tampaknya tak kunjung datang. Namun, seringkali penghalang terbesar justru ada di dalam diri kita sendiri. Ketakutan, kebiasaan lama, dan keterikatan emosional yang tak lagi melayani pertumbuhan kita. Keberkahan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang memiliki ruang untuk menerimanya. Seperti sebuah bejana yang sudah penuh, bagaimana mungkin kita bisa menampung air segar jika masih terisi oleh yang lama? Kita perlu mengosongkan diri dari beban yang tidak perlu agar keberkahan dapat mengalir masuk dengan lebih mudah.
Seringkali, hambatan batin hadir dalam bentuk keterikatan pada emosi negatif, rasa marah yang dipelihara, kesedihan yang enggan dilepaskan, atau penyesalan yang terus membayangi langkah kita. Kita menyangka bahwa dengan mempertahankan semua itu, kita sedang melindungi diri, padahal justru itulah yang menahan kita dari pertumbuhan dan kedamaian. Sejarah penuh dengan kisah orang-orang yang harus melepaskan sesuatu agar bisa menerima sesuatu yang lebih besar. Seorang petani tidak bisa mendapatkan panen baru tanpa terlebih dahulu mencabut gulma yang menghalangi pertumbuhan tanamannya. Seorang musafir tidak bisa melanjutkan perjalanannya jika ia terus membawa beban yang terlalu berat. Begitu juga dengan kita, ada hal-hal yang harus kita lepaskan agar bisa bergerak maju dengan ringan. Hambatan juga bisa datang dari pola pikir yang sudah tidak lagi relevan dengan perjalanan kita, keyakinan lama yang menahan kita dalam ketakutan, kebiasaan yang menghambat perubahan, atau cara berpikir yang selalu melihat kekurangan daripada kemungkinan. Kita perlu berani mengamati diri sendiri dengan jujur. Apa yang masih kita genggam yang seharusnya sudah dilepaskan? Refleksi menjadi kunci dalam mengenali hambatan batin ini. Duduklah dalam keheningan dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ada rasa takut yang masih mendikte langkahku? Apakah ada luka lama yang masih mengontrol caraku melihat dunia? Apakah aku masih menggenggam sesuatu yang seharusnya sudah kulepaskan? Keberkahan bukan sesuatu yang perlu kita kejar dengan keras, melainkan sesuatu yang datang ketika kita selaras dengan aliran kehidupan. Jika kita terus merasa terhalang, mungkin bukan karena alam semesta menahan sesuatu dari kita, tetapi karena kita sendiri yang masih menutup pintu bagi hal-hal baik untuk masuk. Jadi, izinkan diri kita untuk membersihkan ruang dalam hati dan pikiran. Biarkan yang tidak lagi bermanfaat pergi dengan damai. Karena ketika kita menciptakan ruang, alam semesta akan mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, dan lebih sesuai dengan perjalanan kita. Ketidaktenangan batin seringkali datang tanpa peringatan. Ia muncul di tengah malam saat pikiran kita tak kunjung diam, menyelinap dalam keheningan saat hati terasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Kita mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi jauh di dalam, ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Restless adalah pesan dari alam semesta, sebuah panggilan yang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu diperhatikan. Ia bukan sekadar perasaan tidak nyaman, melainkan sinyal bahwa ada bagian dari diri kita yang haus akan perubahan. Seperti angin yang berembus sebelum badai, ketidaktenangan seringkali mendahului transformasi besar dalam hidup kita. Terkadang, restless datang karena kita masih menggenggam sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari perjalanan kita, pekerjaan yang tidak lagi memberi makna, hubungan yang kehilangan keseimbangannya, atau impian lama yang kini terasa seperti beban. Alam semesta tidak menginginkan kita terjebak dalam stagnasi, dan ia akan terus mengirimkan tanda-tanda hingga kita menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dilepaskan. Namun, tidak semua orang mau mendengarkan. Banyak dari kita memilih untuk menutupi kegelisahan dengan kesibukan, mengisi hari dengan aktivitas tanpa henti, agar tidak perlu menghadapi suara-suara dari dalam. Kita menganggap ketidaktenangan sebagai sesuatu yang harus dihindari, padahal justru di sanalah kunci jawaban berada. Jika kita berani duduk bersama restless, mendengarkan apa yang ingin disampaikannya, kita mungkin akan menemukan kebenaran yang telah lama kita abaikan. Apakah ini tentang jalan yang sudah tak lagi sesuai dengan hati kita? Apakah ada impian yang selama ini kita tunda karena takut mengambil risiko? Ataukah ini saatnya untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian dengan keberanian? Ketidaktenangan bukan musuh, melainkan teman yang mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk tumbuh. Jika kita merasa gelisah terus-menerus, mungkin itu pertanda bahwa kita sedang dipanggil menuju sesuatu yang lebih besar. Seperti burung yang mulai merasa sesak di dalam sangkarnya, restless adalah dorongan untuk membuka pintu dan mengepakkan sayap menuju kebebasan. Maka, alih-alih mengabaikan atau melawan perasaan itu, cobalah untuk menyelaminya. Ambil waktu untuk refleksi, tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati.
Mungkin jawaban tidak akan datang seketika, tetapi dengan keberanian untuk mendengarkan, kita akan mulai melihat arah yang lebih jelas. Percayalah, alam semesta tidak akan membiarkan kita terus merasa gelisah tanpa alasan. Ada pesan di baliknya, ada jalan yang sedang dibuka. Restless bukan tanda bahwa kita tersesat, justru ia adalah petunjuk bahwa kita sedang dipanggil untuk menemukan jalan yang lebih sejati. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keinginan akan kepastian. Kita ingin tahu kapan doa-doa kita akan terjawab, kapan impian kita akan terwujud, kapan luka akan sembuh, dan kapan hidup akan memberikan keajaiban yang kita harapkan. Ketidaktahuan seringkali menciptakan kecemasan, membuat kita resah dalam ketidaksabaran. Namun, alam semesta memiliki ritmenya sendiri. Aliran kehidupan yang tak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Percaya pada aliran kehidupan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi memahami bahwa ada bagian dari perjalanan yang berada di luar kendali kita. Seperti sungai yang mengalir, kehidupan memiliki jalannya sendiri, kadang deras, kadang tenang, kadang berkelok tak terduga. Kita bisa memilih untuk berjuang melawan arus dan kelelahan, atau kita bisa belajar untuk mengapung, mengikuti aliran dengan penuh keyakinan. Seringkali, kita merasa bahwa semakin keras kita mencoba mengendalikan sesuatu, semakin sulit hal itu terwujud. Kita berdoa, berharap, lalu gelisah karena jawaban tak kunjung datang. Kita memaksakan sesuatu yang mungkin belum waktunya terjadi, lalu kecewa saat kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Padahal, keindahan kehidupan seringkali justru terletak pada ketidakterdugaan, pada bagaimana segalanya akhirnya menyatu dengan sempurna meskipun awalnya tampak berantakan. Bayangkan seorang petani yang telah menanam benih di tanah. Ia tidak bisa memaksa tanaman untuk tumbuh lebih cepat dengan menarik-narik daunnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah merawatnya, menyiramnya dengan sabar, dan percaya bahwa alam akan melakukan sisanya. Begitu pula dengan hidup, kita menanam niat, kita berusaha, tetapi ada bagian dari proses yang harus kita serahkan pada waktu dan kebijaksanaan alam semesta. Keinginan untuk selalu mengontrol segalanya seringkali hanya menciptakan beban yang tidak perlu. Saat kita melepaskan kebutuhan untuk selalu tahu jawabannya, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk mengejutkan kita dengan cara-cara yang lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Kadang-kadang, apa yang tampak sebagai keterlambatan sebenarnya adalah perlindungan. Apa yang tampak sebagai kehilangan sebenarnya adalah pembebasan. Maka, daripada terus bertanya, kapan? Atau, mengapa belum terjadi? Cobalah bertanya, apa yang bisa kupelajari dari momen ini? Percaya pada aliran kehidupan berarti memahami bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran, bahwa setiap penundaan bukanlah hukuman, dan bahwa terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tetapi kesabaran. Ketika kita akhirnya bisa mempercayai aliran kehidupan, sesuatu dalam diri kita menjadi lebih ringan. Kita berhenti berjuang melawan arus dan mulai menikmati perjalanan. Bukan karena kita telah menyerah, tetapi karena kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya, bukan saat kita memaksa, tetapi saat kita siap untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Masa lalu adalah tempat yang akrab. Ia menyimpan kenangan, luka, harapan yang pupus, dan mimpi-mimpi yang pernah kita genggam erat. Ada saatnya kita menoleh ke belakang, mengingat kembali jalan yang telah ditempuh. Tetapi jika kita terus-menerus hidup dalam bayangannya, kita akan kehilangan kesempatan untuk melangkah maju. Menghidupkan kembali luka lama hanya akan menahan kita dari pertumbuhan. Seperti memutar ulang lagu yang sama berulang kali, kita membiarkan diri kita terjebak dalam nada-nada kesedihan dan penyesalan. Kita mengulang percakapan dalam pikiran, bertanya-tanya apa yang bisa kita lakukan dengan berbeda, berharap bisa mengubah sesuatu yang sudah berlalu. Namun, kenyataannya, tidak ada jumlah pemikiran yang bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kita ubah hanyalah bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita melangkah dari sana. Ketika kita berdoa untuk sesuatu dan telah menyerahkannya kepada alam semesta, kita perlu memiliki keberanian untuk melangkah maju.
Terus-menerus melihat ke belakang hanya akan membuat kita ragu dan kehilangan kepercayaan pada perjalanan kita sendiri. Seperti seseorang yang mendayung perahu tetapi terus menoleh ke belakang, kita tidak akan pernah benar-benar mencapai tujuan jika perhatian kita tidak tertuju ke arah yang seharusnya. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan atau mengabaikan pelajaran yang telah kita peroleh. Sebaliknya, itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap perjalanan kita. Kita menerima bahwa semua yang terjadi memiliki peran dalam membentuk diri kita saat ini, tetapi kita tidak membiarkan hal itu mendikte masa depan kita. Lihatlah alam, daun yang jatuh dari pohon tidak menyesali musim yang telah berlalu. Sungai tidak berhenti mengalir, hanya karena pernah menabrak batu di perjalanannya. Matahari tidak ragu untuk terbit kembali, meskipun malam sebelumnya begitu kelam. Segala sesuatu di alam semesta terus bergerak maju, dan kita pun seharusnya begitu. Jika ada sesuatu yang sudah kita lepaskan dalam doa, tugas kita adalah mempercayai bahwa kita telah melakukan yang terbaik dan bahwa hidup akan membawa kita ke arah yang tepat. Fokus pada masa depan berarti membuka diri terhadap perubahan, membiarkan hati kita terbuka untuk pengalaman baru, dan memahami bahwa yang terbaik seringkali masih menunggu di depan. Tidak ada yang salah dengan mengingat masa lalu, tetapi jangan biarkan ia menjadi tempat tinggal. Kita bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kita terus berkembang, terus belajar, terus menemukan bagian-bagian baru dari diri kita. Jadi, alih-alih bertanya, bagaimana jika, atau seandainya dulu berbeda, tanyakanlah, apa yang bisa kulakukan sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik? Karena sejatinya, hidup bukan tentang apa yang telah berlalu, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk melangkah dari sini. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.